Jadi begini Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching ya. Nanti kegiatannya berlangsung, saya selaku supervisornya, saya pengamatnya. Nanti Bu Arianti nanti sebagai uji pembawa masalah dan Bu Titi nanti sebagai coachnya. Nanti sebelum kita mulai, ini ada hal-hal yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Jadi dalam praktek kali ini kita itu akan menggunakan alur berita yang kita gunakan alur berita. Jadi nanti dimohon untuk tetap berada di dalam koridor alur kita nanti ya sebagai coachnya ya. Seperti itu urutannya ya, seperti itu: tujuan, identifikasi, rencana, terus yang terakhir tanggung jawab, komitmen. Jadi seperti itu. Kemudian kira-kira nih nanti selaku coach dalam praktek coaching ini apa yang akan dikembangkan oleh Titin selaku coach? Saya akan menggali potensi yang dimiliki coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi potensi ya, yeah. Ya. Potensi digali. Bisa saja masih ada lagi ya. Intinya nanti si coach harus bisa menemukan solusi dari masalah yang dibawanya. Seperti itu. Terus kemudian ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian ini Pak, komitmen atau tanggung jawab dari si coach itu, karena otomatis ketika si coach itu punya masalah, tentu saja ada yang bermasalah. Mungkin komitmennya itu belum melekat ke dalam dirinya. Jadi saya kepengen nanti si coach itu bisa mempunyai komitmen yang kuat gitu Pak. Komitmen untuk mengatasi masalahnya, menyelesaikan masalahnya ya. Iya, begitu. Ini terakhir nih. Nanti praktek coachingnya ini berlangsung dengan sukses itu bisa terlihat dari indikatornya. Indikator bahwa coaching ini sukses adalah si coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di poin kedua tadi. Oke, sudah bagus ini. Mungkin biar tidak saya ucapkan terima kasih kepada Bu Arianti dan Bu Titin. Saya berikan aplaus kepada luar biasa ya. Jadi ketepatan waktunya itu luar biasa. Kalau sedikit, tapi nggak apa-apa karena itu kan tidak masalah. Ada beberapa catatan yang saya tulis ini sebelum saya review. Jadi selaku coach sudah berhasil menjadi potensi. Jadi ketika coachingnya itu buntu, coachingnya coba menggali. Nah, tanpa ditunjukkan jawabannya, coachingnya menjawab. Nah, itu memang yang kita tuju seperti itu nanti. Jadi coachingnya berhasil menemukan jawabannya sendiri, menemukan potensinya sendiri. Dan tadi tidak hanya masalah ya Bu ya. Yeah. Karena setelah masalahnya ketahuan, oh fisik dan sebagainya harus diganti. Oh ternyata coachingnya, saya harus menggunakan media ini, saya harus menggunakan metode ini, saya harus membuka dengan wali murid, saya harus mempersiapkan dengan lebih baik. Nah, itu kan potensinya kan tumbuh seperti itu. Kemudian ini sudah tadi yang secara ekspresi juga enak. Itu kan saya melihat ke kanan ini kan yang namanya masalah yang di kanan ya. Yeah.
suram, di kirinya tidak menghadapinya dengan suram tapi dengan senyum. Nah itu kan membawa jadi masalahnya otomatis saya nanti yang wah dia menerimanya enak. Nah ini sekarang saya tanya nih kepada Bu Titin dulu ya, kira-kira tadi itu ada kurangnya enggak? Saya tidak ada kekurangan ya. Kalau kelebihannya Pak, kita abaikan dulu kira-kira kelebihannya tadi di bagian mana? Kelebihannya tentu saja saya merasa bahwa Bu Arianti itu sudah menemukan solusi dari datang ke sini. Beliau murung ya, punya masalah, kemudian saya gali permasalahannya itu apa saja. Tadi kan banyak apa ya, ribut-ribut seperti itu. Rupanya beliau sendiri akhirnya memahami bahwa memang ada beberapa yang belum beliau kuasai, dan akhirnya beliau menemukan permasalahannya sendiri dari apa yang digali, apa yang melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan menurut saya sudah sukses dalam coaching beliau. Sukses. Nah ini saya akan memberikan pertanyaan untuk Bu Titin dan Bu Rian bersama. Kira-kira tadi ketika Bu Titin melaksanakan coaching itu sebagai coach itu jenengan ngasih nilai berapa? Dari 1 sampai 10 jenengan ngasih nilai berapa? 9. Oh 9. Jenengan menilai diri jenengan sendiri berapa? Saya menilai diri saya sendiri, aduh ini ayo, ini 9 loh, beda loh. Saya loh, jenengan harus tahu saya itu kira-kira masih berada di tahap berapa. Berarti kan kalau kita tahu nilai kita sendiri, wah saya sudah 10 nih Pak, berarti jenengan udah terus. Tapi kalau Pak saya masih 7 dia Pak, berarti kan jenengan masih ada yang perlu ditingkatkan gitu loh. Oke, saya akan KM 7 iya loh. Oh, saya masih nampak ini supervisornya parah ini. Supervisornya parah. Saya menilainya, saya mengikuti posisinya aja Pak. 9. Ya 9. Kalau saya Bu, saya menilainya itu 9,5. Oh, kenapa saya 9,5 gini Bu? Secara keseluruhan sudah sangat bagus sekali. Titik poin dari pembukaan awal dengan menanggapinya dengan serius, dengan terus kemudian dengan tidak lupa tentang ini yang mau dibawa kemana sih pembicaraannya ketika coachingnya buntu jangan sudah. Tapi saya nggak menilai 10, kenapa Bu? Saya takutnya jenengan nanti berpuas diri terus terlena. Saya takutnya seperti itu Bu. Seperti ini saya takut nilai 10 gitu. Jadi takutnya karena kita masih berproses ya. Kita kan ibaratnya kan kupu-kupu itu masih dalam tahap pompong. Ya nanti kita mekarnya itu luar biasa. Seperti itu. Sudah bagus Bu. Jadi terus itu tadi satu poin tadi. Jadi ketika proses Ibu Titin menanyakan ke Bu Arianti ini dalam hal ini ketika jenengan mengajar itu Bu Arianti ini itu nilainya berapa 1 sampai 10, itu saya paling suka itu. Jadi apa di awal langsung coachingnya itu langsung ditunjukkan dulu kira-kira jenengan tahu nggak jenengan itu posisinya bagaimana. Ketika seorang tahu posisinya di mana, dia kan otomatis nanti kan pemecahan masalahnya dia enak. Tapi ketika tidak ditanyakan dan mungkin tidak tahu, jadi kan ada itu ya dia itu seorang, ada yang orang itu tahu dia itu benar dan dia meyakini dia benar loh. Ada yang dia itu benar tapi dia nggak tahu kalau dia benar, ada yang dia itu salah dia nggak tahu kalau dia salah, dan parah lagi dia salah tapi dia tahu salah tapi suara belum mau apa, tapi konteksnya seperti itu. Tapi saya redaksinya saya salah kayaknya. Tapi ya seperti itu, pemberian poin itu seperti itu. Jadi coachingnya saya tahu, oh iya saya paling kalau gini cuma 6. Wah berarti masih di bawah KKM ini. KKM 7. Saya berarti masih ada yang perlu diganti. Karena seperti itu. Nah, terus untuk
harapan ini ke depan buat Bu Titin selaku coach itu nanti bagaimana cara Ibu meningkatkan kapasitas Ibu nanti selaku coach ketika menghadapi kedepannya untuk kedepannya ya saya akan mencoba menerapkan terutama ke peserta didik di kelas saya itu utamanya itu syukur-syukur bisa ke teman sejawat seperti itu ya Pak, tapi yang jelas saya akan memberdayakan murid-murid saya supaya murid-murid saya itu benar-benar menjadi katakanlah padi itu ya padi-padi aus gitu loh Pak. Jadi mereka itu tahu potensinya sendiri dengan bantuan dari kita selaku guru yang mengetahui metode coaching ini seperti itu Pak. Di sini saya akan selanjutnya pemaparan dari Titin dan tadi kisah kasih Ibu kasihan Ibu ya mendapatkan sorotan dari rekan-rekan. Saya coba tarik kesimpulan di praktek coaching ini. Yang pertama itu sangat bermanfaat. Jadi memang nanti harus kita terapkan ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing. Ini bisa kita terapkan di mana saja ini. Sebenarnya nah, kalau kita kan ini agak formal ini ya. Karena apa? Ada air dan ada snack. Formal ini Bu. Tapi gini Bu. Tapi intinya apa? Sebenarnya kalau kita terapkan dengan lebih asik itu nanti bisa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu guru kan kadang habis sholat kan mengikuti sholat kan di sekitar, nah itu udah bisa. Ya hanya harus seperti ini. Mungkin kalau yang sudah jadi kepala sekolah kan bisa lebih enak itu ngobrolnya tanpa didengar orang lain di ruang beliau. Iya, Kalau kita kan yang belum jadi kepala sekolah kan kita belum ada ruang khusus loh. Jadi mungkin kita bisa modif lah nanti ke depannya. Jadi warung makan itu. Wah itu saya diajak udah saya kalau Ibu mau saya nggak apa-apa. Jadi terus ini saya menangkap gini Bu. Jadi ketika Ibu Titin menjadi coach itu Ibu pokoknya dari awal sampai akhir itu loh semangatnya itu. Nah, itu saya tadi yang mencoba menjadi coach ya. Saya mungkin ada hal yang seperti itu yang belum saya. Mungkin saya job selawat ada cuma biar happy-nya ada cuma dari awal sampai akhir ini saya nilai sangat semangat sekali. Nah ini kan semangat itu memang buat mengangkat moral dari coachingnya. Kadang kan gini ya banyak orang yang gini. Saya itu ada masalah. Pengennya apa? Ketika cerita yang diceritain ikut sedih. Kan malah itu kan nanti ujung-ujungnya semua sedih. Iya. Harusnya ketika kita punya masalah ngajak orang untuk cerita masalah kita selesai. Yang bagus apa? Happy ending. Nah ini tadi Bu Titin mencoba membawa hal tersebut. Nah ini sangat menarik sekali kalau buat saya loh. Itu poin-poin yang harus kita ambil bagus itu. Terus secara penerapannya sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Tadi di awal itu tidak poin ini tidak lupaan ya. Jadi apa itu tujuannya tadi apa? Topik terkait target pribadi. Targetnya pribadi permasalahan selesaikan Bu. Malah menemukan solusi-solusi lain itu tercapai. Nah itu sudah terpenuhi juga. Terus action gayanya udah top banget. Markotop masuk good seperti itu. Aduh, emang tidak sesuka. Ya, tapi memang begitu adanya Bu. Jadi saya tidak karena ini sebenarnya direkayasa tapi ceritanya berbeda. Saya membaca kok beda. Jadi memang Bu Arianti ini membawa masalah yang tidak ada di dalam skenario. Bu Titin membantu menyelesaikan masalah ini loh. Itu padahal kita sebenarnya buat skenario, tapi kita tidak jalan sesuai skenario. Ini luar biasa. Berarti memang praktek yang benar-benar coaching ya. Kita tanpa skenario. Di sini tuh ceritanya itu
guru dilabrak murid, wali murid. Nah, ini nggak ada labrak-labrakannya. Guru mendapat masukan dari maling, teguran dari rekan kerja. Beda. Tapi sudah real coaching. Nah, saya pokoknya bagus sekali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk catatan-catatan Bu itu setelah coach nanti insya Allah saya bagikan sedikit. Dan saya juga Bisa. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Pak. Gimana dengan Pak Dian? Alhamdulillah Bu, walaupun hari ini panas tapi hari saya tidak panas adem. Alhamdulillah. Gimana jadi ini Bu? Kemarin itu kan WA saya ya. Iya Pak. Oh, ini hari ini kesini Ibu mau konsultasi curhat Mau curhat ya Pak? Mau curhat. Memang ada apa tuh? Saya punya masalah kok Pak. Ini yang belakangan ini bikin saya bete. Ya beberapa hari lah. Jadi gini Pak. Seminggu yang lalu saya itu disupervisi kepala sekolah, tapi masukannya itu menurut saya menyebalkan apa ya? Ya tidak menyebalkan sih, tapi intinya bikin saya jadi kurang bersemangat gitu Pak. Kok sampai jenengan tidak berjenengan yang biasanya itu sangat ceria sampai tidak bersemangat ini, kira-kira itu apa ya buat Ibu Titin ini hari ini sangat suram? Iya Pak, jadi komentar-komentar beliau ya, masukan-masukan Bapak Kepala Sekolah menurut saya terlalu mengena hati saya begitu Pak. Jadi ya, hanya karena komentar saja Ibu terus kemudian jatuh seperti itu, Ya, atau ada hal yang lain ya, di luar komentar itu? iya, banyak hal karena di situ komentarnya bukan hanya satu begitu ya. Intinya saya sebagai guru itu dituntut untuk apa? Melakukan banyak hal, sementara supervisi yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah itu kemarin itu mendadak Pak. Jadi kan kita persiapannya kan juga buru-buru begitu, sehingga wajar dong kalau misalkan saya kekurangan administrasi seperti itu. Namun terlepas dari itu, Bapak Kepala Sekolah kan mendadak, kan tidak bisa dong kita dituntut untuk yang sempurna. Jadi Bapak Kepala Sekolah ingin Bu Titin tampil perfeksionis seperti itu dalam mengajar. Iya. Lalu hal apa dari Bu Titin yang dikomentari secara mendalam oleh Bapak Kepala Sekolah? Jadi begini, setelah supervisi selesai, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memberi masukan. Yang pertama itu terkait dengan print out RPP. Jadi sebetulnya saya sudah membuat RPP rutin gitu Pak. Intinya RPP saya buat, hanya saja memang saya tidak melakukan print out. Jadi RPP itu hanya ada di laptop saya gitu. Tapi RPP-nya saya laptopnya sih bawa ke kelas loh Pak. Jadi tetap saya ngajarnya sesuai RPP. Jadi dengan ngajarnya itu alurnya jelas sesuai dengan RPP, Ya. namun wujudnya itu tidak tercetak. Iya betul seperti itu Pak. Tapi apakah hanya karena hal itu saja Bapak Kepala Sekolah sampai memberikan komentar yang kurang enak terhadap Bu Titin? Ada lagi Ada hal yang lain? ada terkait pembelajaran saya juga itu diberi masukan oleh beliau. Katanya beliau itu menuntut supaya saya itu sebagai guru itu supaya menjadi guru yang sesuai abad 21 gitu. Sesuai guru era abad 21. Padahal ya saya sudah berusaha sih semaksimal mungkin Pak untuk apa ya, untuk menampilkan atau menciptakan pembelajaran saya di kelas
sedemikian rupa yang menurut saya sudah lebih baik begitu Pak. Jadi saya cuma ingin tanya dulu. Jadi karena Bapak Kepala Sekolah tadi itu mempermasalahkan RPP, ya, ternyata di dalamnya ada hal-hal yang disinggung. Nah ini saya tanya, kira-kira hal apa di dalam RPP Bu Titin yang belum ada kok sampai Bapak Kepala Sekolah itu memberikan komentarnya nggak enak? Ya coba kira-kira ada hal apa itu di RPP Bu Titin, coba ingat-ingat. Bu Titin buatnya, kan kalau pembelajaran saya yakin Bu Titin mengajar sudah sangat luar biasa. Anak-anak semua happy, semuanya ceria. Namun ternyata di RPP-nya ini kan bermasalahkan nih. Iya. Di bagian apa coba Bu Titin ingat-ingat dulu. Saya kurangnya apa ya? Seperti itu. Saya kurangnya gimana ya Pak? Karena dari hasil supervisi Bapak Kepala Sekolah itu, saya itu apa ya, murid itu kurang aktif, terus pembelajaran saya itu katanya itu kurang menantang seperti itu Pak. Beliau itu menambahkan lagi supaya saya itu menggunakan model pembelajaran yang lebih relevan lagi dengan era sekarang gitu Pak. Berarti walaupun Bu Titin ini sudah sangat happy enjoy di kelas, tapi masih ya kurang aksinya ya. Iya betul, seperti itu. Mungkin terkait tadi penggunaan teknologi. Nah kira-kira Bu Titin kemarin pas di kelas itu pakai apa saja? Iya sih, kayaknya mungkin memang di situ kesalahan saya Pak ya. Karena saya kan pakai RPP saya kan di laptop ya. Saya memang bawa ke kelas. Ya memang saya belum menggunakan proyektor, saya belum. Kemudian apa ya? Ya intinya memang sih apa yang saya rencanakan memang belum sepenuhnya terrealisasi begitu Pak. Kemarin Bu Titin ngajarnya apa? Saya kemarin ngajar IPA. Iya. Kalau IPA sebenarnya enak sekali itu ya. Kan kalau ibu udah bawa laptop nih, berarti ibu udah bawa senjata udah yang sangat ampuh nih. Berarti yang tadi kurang proyektor. Mungkin cara yang lain lagi ada nggak? Sekiranya nanti kalau ibu praktekkan itu Bapak Kepala Sekolah itu nggak akan komentar seperti itu. Ini nggak harus terkait teknologi berarti apa? Ibu itu harus apa lebih apa? Saya harus lebih apa ya Pak? Lebih kreatif ya. Mungkin saya harus kreatif lagi. Kemudian apa ya? Intinya rancangan saya mungkin harus lebih inovatif gitu ya Pak. Jadi ya saya mau beri contoh sedikit saja. Kalau ketika saya mengajar materinya binatang buas, saya kan tidak mungkin mendatangkan harimau ke sekolah kan. Iya. Kalau dengan teknologi kan tadi dengan itu bisa menontonkan video. Semisal tidak ada teknologi, itu kan bisa membuat ragam, maksudnya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu nanti Bu Titin kembangkan. Coba Bu, kira-kira kalau ibu tadi kan kalau pakai komputer jelas ya, medianya sudah ada. Kira-kira kalau nggak pakai komputer tadi ibu mau buat apa itu? Materinya ibu? Mungkin saya memang harus membenarkan juga apa kata Bapak Kepala Sekolah ya, karena memang di sekolah saya itu memang sudah ada beberapa media itu seperti Chromebook juga ada gitu Pak, laptop juga ada, kemudian proyektor juga kami punya banyak, ada 5 kayaknya. Intinya tinggal memanfaatkan wifi juga ada. Memang saya belum memanfaatkan itu. Berarti itu ada hal yang lain yang perlu dibikin tingkatkan. Apa itu? Berarti apa? Apa ya? Kesadaran diri ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi ketika Bu Titin dengan sadar, oh ini semuanya kembali ini siapa Bu? Nanti Bu, ketika jenengan ngajar. Kembalinya ke diri saya dong. Dan siapa? Dan
tambah happy dan secara pembelajaran lebih mengenal tidak? Iya, betul. Lebih mengenal. Ya itu tadi katanya belum berpihak kepada murid begitu, Oh, Pak. nah berarti titik masalahnya sebenarnya mungkin salah satunya di itu. Jadi tadi Bapak Kepala Sekolah mengomentari secara utuh tentang RPP. Ya, betul. Jadi di dalamnya ada berpihak pada murid. Iya, Jadi iya. Bapak Kepala Sekolah itu berarti melihat itu, Bu. Oh, ternyata kita itu memang harus apa? Harus totalitas dalam mengajar. Betul seperti itu. Kita harus total. Total itu ya RPP-nya bagus. Kita harus ikhlas dengan maksimal. Apa yang bisa kita bawa seperti itu. Kira-kira nih Bu, rencananya kan itu kan masa lalu ya Bu. Iya. Nggak mungkin jangan bisa kembalikan masa lalu itu ke depannya biar tidak terulang lagi. Bu Titin apa yang akan dilakukan Bu Titin apa? Rencana saya untuk kedepannya adalah yang pertama mungkin saya akan berusaha ya meningkatkan profesionalitas saya sebagai seorang pendidik, yaitu dengan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kurikulumnya. Kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka. Jadi memang ada benarnya juga Bapak Kepala Sekolah seperti itu ya, apalagi kita juga seorang guru gulat ya. Saya sampai dikritik seperti itu oleh Kepala Sekolah, berarti memang saya selama ini pembelajarannya belum berpihak pada murid. Jadi saya akan mencoba membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memasukkan di dalamnya model-model pembelajaran yang relevan, mungkin seperti problem based learning, project based learning, serta memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSS seperti itu. Bagus sekali itu. Jadi kalau itu terapkan itu, kepala sekolah itu tidak akan banyak komentar. Pasti jempol 4 itu terus di aku kan jempol 4. Nah ini gini Bu, jadi kan masalah itu sudah terpecahkan. Katakan masalahnya itu sudah bukan hanya sekedar RPP. Jadi kan di dalam RPP itu harus kita aplikasikan. Nah itu pokok akhirnya itu tujuannya aplikasinya itu. Jadi yang diinginkan pas sekolah itu tidak cuma di awalnya, tapi finishnya itu juga harus baik. Itu nanti begitu harus persiapan dengan baik, dengan betul-betul muridnya tambah happy, dengan tambah profesional, kepala sekolahnya pasti senyum-senyum dah. Nah ini sekarang gini Bu, tadi kan ibu datang sudah wajahnya itu kusut-kusut, nggak enak lagi sama orang. Nah sekarang udah senyum-senyum. Kira-kira kemarin itu berarti hal apa itu yang membuat ibu sampai kok sampai seperti itu kan, berarti karena hal apa itu? Gimana Pak? Jadi ibu kan datang kusut ya. Oh iya. Sekarang sudah senyum, sudah enjoy. Ya karena saya sudah mulai ada pencerahan nih Pak, alhamdulillah setelah ketemu Pak Dian nih. Berarti kan sudah, kalau seperti itu alhamdulillah, berarti masalah dari ibu Titin sudah selesai. Nah kira-kira komitmen ibu Titin ke depannya seperti apa? Komitmen saya kan tadi saya sudah membuat rencana aksi seperti itu kan. Tentu saja komitmen saya adalah merealisasikan atau melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan di dalam RPP itu, di dalam kelas. Jadi tidak hanya saya merencanakan saja ya, yang pertama RPP yang sudah saya buat ini seperti yang sudah diingatkan oleh Bapak Kepala Sekolah harus saya print juga. Mungkin saya akan mengeprintnya sebulan sekali apa ya Pak? Apa menurut Bapak bagaimana ya ini? Saya minta saran boleh ini lah ya. Kalau biar tidak menumpuk itu enaknya seminggu sekali. Tapi kalau ibu pengen sebulan sekali itu tidak masalah. Mau 1 semester sekali tidak Pak, ininya dengan membuat dan melaksanakan. Karena biasanya saya itu 1 semester Pak. 1 semester saya buat,
kemudian kalau lupa jadi 1 tahun. Terus kalau akreditasi jadinya kita lembur begitu Pak. Jadi mungkin ini kalau rencana saya itu 1 bulan, tapi kalau menurut Pak Dian ini 1 minggu lebih efisien atau bagaimana ya Pak? Kalau 1 minggu itu nanti berarti kan kita bisa memasukkan unsur-unsur yang terjadi dalam waktu 1 minggu. Kita katakan ada hal tertentu. Nah, kalau kita bisa masukkan itu lebih maksimal dan lebih maksimal. Jadi komitmen bikin ke depannya bikin lebih lagi ya. Iya betul. Ya, jadi komitmen saya akan melakukan print out dari apa yang sudah saya rencanakan, kemudian saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Setelah itu untuk meningkatkan KBM saya di dalam kelas, saya juga akan melakukan evaluasi dan refleksi diri dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian setelah saya melakukan evaluasi dan refleksi, yang terakhir adalah saya akan melakukan tindak lanjut dari perbaikan pembelajaran saya. Ada lagi nggak yang bisa dilakukan biar komitmennya tambah mantap? Apa ya Pak? Oh iya, mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. itu jangan sampai ditinggalkan mubadir, wes. Gitu. Kalau teman-teman dilibatkan lebih ringan. Kemudian sebelumnya saya mohon izin mengganggu waktu kalian. Oh tidak Pak, tidak apa-apa. Itu apa sih Pak? Nilainya kok seperti itu Pak? Kok kayaknya lusuh banget sih Pak, dilihat seperti itu. Gimana ya Bu ya? Saya akan membuat RPP tapi salah. Kemarin saya ketemu dengan Pak Wakal kurikulum. Nah di situ kan saya kan di supervisi lah, dicek lah itulah RPP saya lah. Nah itu saya banyak sekali mendapat catatan. Sebenarnya sih kalau catatannya itu banyak sekali, ini kurang bagus karena saya masih banyak kurangnya. Itu saya kepikiran terus loh. Padahal saya membikinnya itu menurut saya loh ya itu udah bagus maksudnya, tapi masih banyak kurangnya gitu. Kira-kira yang banyak itu bagian mana Pak? Yang banyak dikoreksi gitu ya? Kesalahan-kesalahan yang paling banyak buat itu bagian mana? Nah ceritanya dulu. Jadi RPP yang saya buat itu katanya itu tidak menghadirkan apa itu ya namanya kompetensi sosial, apa itu sosial Emosional Pak? nah itu. Jadi di dalamnya itu harusnya saya memasukkan KSE, salah satunya itu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran itu kesadaran diri itu dihadirkan, terus ada 5 poin apa itu ya, nanti saya bisa menerapkannya. Saya bisa jadi kalau di pembelajarannya itu diterapkan di awal kan itu. Jadi nanti ketika KSE yang masuk itu harapannya pembelajaran di kelas itu nanti siap ketika itu dimulai. Kemarin Pak makanya itu bilang seperti itu. Kalau saya sih selama ini pas melaksanakan pembelajaran ya saya sudah berusaha mengajarkan itu, cuma memang di APP tidak bukan itu. Terus ada lagi itu Bu. Jadi kemarin itu saya disuruh membuat RPP-nya itu yang berdiferensiasi apa ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Saya dengan itu ini sekarang modelnya itu berdiferensiasi Mas, RPP-nya Mas. Karena yang harus bisa menunjukkan dengan murid apa ya? Iya berdiferensiasi. Nah itu
kan ya anu ya sudah, kalau saya sebelumnya selaku guru itu pas praktek ya, intinya ada menurut saya itu kan yang saya kelas tunagrahita campur autis campur hiperaktif, jadi di kelas saya itu ya sudah saya sesuaikan, ada yang tempat punya khusus yang praktik pada, terus apa yang murid ini tugasnya standarnya sekian, yang ini sekian, sudah melaksanakan. Cuma memang di RPP itu saya membuatnya polosan, jadi saya kan karena saya materinya itu kebetulan saya ambilkan untuk yang kelas paling tingginya, jadi saya standarnya yang autis hampir sama dengan SD, cuma saya potong sedikit lah gitu. Jadi enggak saya bikin variasi dengan PTS seperti itu, bukan berdiferensiasi katanya. Mau saya berdiferensiasi itu saya pahamnya prakteknya bukan di RPP-nya seperti itu. Jadi saya bingung banget ini, apalagi besok kan mau ada itu ya apa pengawas datang, jadi saya malah salahnya juga mungkin begitu. Kira-kira pemecahan masalah apa yang ingin Bapak bantu dari saya tentang terkait tentang apa itu Pak? Jadi saya enaknya gimana ya Bu ya, jadi yang terkait tadi kan KSE itu unsur itu, kalau itu saya sih baru pahamnya baru yang kesadaran diri, jadi untuk kesiapan di kelas itu. Tapi kalau yang katanya itu ada yang teknik apa ini ya Bu ya, stop apa ya, nah teknik stop, saya suruh mengaplikasikan itu juga di dalam itu. Lalu ini Bu yang berdiferensiasinya itu praktek yang sudah saya buat kan di RPP belum ada. Nanti bentuknya itu bagaimana Bu? Begitu, berarti dari ini saya mengambil dari Bapak masalahnya itu tentang terkait tentang RPP ya Pak? Iya. Berarti tentang pokoknya tentang RPP yang berdiferensiasi, yang memuat tentang KSE, tentang teknik stop gitu ya. Nah itu kemarin seperti itu ada yang Terus selama ini Pak Dian udah kira-kira poin itu ada yang sudah tercantum dalam RPP itu tidak? Misalnya KSE-nya sudah tercantum atau belum, atau poin itu ada yang, atau hanya dalam pelaksanaannya saja? kalau pelaksanaannya sudah, yaitu yang kesadaran diri saya sudah, cuma memang di dalam RPP-nya itu belum bisa satu pasang apa mungkin anu Bu, saya anu ya apa itu bisa nyari contoh dulu apa ya gitu ya Bu. Ya, kalau itu mungkin kira-kira Pak Dian itu selama ini dalam pembuatan RPP ini Pak Dian itu pernah nggak apa ya namanya ibaratnya menilai diri, kayaknya aku sudah betul apa belum ya dalam RPP ini, seperti itu loh. Kalau nah itu belum, saya makanya yang dulu waktu saya kuliah udah 10 tahun yang lalu saya nggak pernah mengikuti perubahan yang ada ya, saya tertinggal ya sini. Kalau setidaknya ya mungkin gimana ya Pak, ada tanya-tanya mungkin ya Pak, atau gimana ya Pak, sebaiknya menurut Pak Dian itu gimana sebaiknya kalau untuk supaya ada kemajuan dalam pembuatan RPP itu, menurut Pak Dian harusnya seperti apa? Ya itu nanti paling saya memasukkan unsur yang belum itu ke dalam RPP saya, terus di diferensiasinya itu berarti nanti saya gini Bu, apa itu apa namanya yang Berpihak pada murid. Iya, berpihak pada murid itu nanti titiknya kan harusnya di situ. Jadi
kalau kemarin saya bikinnya hanya satu model untuk berbagai jenis ketulaan, ini harusnya saya ya satu model itu yang saya modifikasi, dan ketiga model saya tadi yang tunagrahita, autis, sama yang satu tadi hiperaktif itu semuanya bisa terangkum di NPP-nya itu. Artinya saya buat semuanya di dalamnya itu. Jadi tahapannya memang kecerdasannya beda sih Bu. Nggak mungkin kan saya ikutkan di autis berarti kan tunagrahitanya KO. Kalau saya ikutkan tunagrahita, yang autis sama hiperaktifnya nanti tertinggal. Nah itu mungkin yang titik yang diinginkan oleh Pak Waka seperti itu mungkin. Pak Dian setuju dengan kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Waka, atau menurut Pak Dian sudah merasa betul, apa memang Pak Dian merasa oh memang benar ya kalau itu saya salah dalam hal membuat itu, atau seperti apa? Saya sih ya, yang saya konsultasi tadi ya saya memang salah ya. Makanya saya kesini Bu ya, pengen enaknya gimana cerita ini kan. Terus pembenahannya ya nanti saya itu apa tadi, memasukkan dulu itu sambil yang berdiferensiasi. Kebetulan saya memang belum belajar itu, jadi saya nanti mungkin harusnya belajar dulu seperti itu. Kalau itu berarti Pak Dian harus melihat lagi hasil koreksian tadi Pak, mungkin Pak, supaya tahu kesalahannya itu yang harus diperbaiki itu Pak. Iya, saya kemarin habis dicoret-coret langsung tak tinggal dulu. Mutong ya Allah, nggak kepikiran ya. Saking jadi kami ya apa ya, namanya orang yang dia disalah-salahin itu ya, nggak terima loh. Cuma itu wakil kepala sekolah guru-gurunya saya nggak berani kan, saya jaga-jaga kok. Terus saya pergi itu malah berkasnya, oh iya berkasnya malah masih ketinggalan. Astagfirullah, berarti itu nanti saya mungkin coretannya ada di dalamnya ya. Saya nggak kepikiran itu kemarin di tunjukin salahnya itu, malah saya langsung kok banyak salahnya gitu. Cuma ya poin-poin tadi di KSE sama di diferensiasi itu punya yang berdiferensiasi apa ini saya muter-muter, saya belum pernah dapat sih. Terus menurut Pak Dian itu langkah apa yang Pak Dian ambil dari kedepannya bisa belajar dulu nanti. Kalau KSE ini sedikit-sedikit saya udah tahu sedikit lah, cuma ya nanti saya menyempurnakannya dengan membaca lagi literatur yang ada. Terus itu kan di kelas di sekolah kita kan ada Pak Mawar sama Pak Arif, jadi mungkin saya bisa minta contoh dulu lah dari mereka. Jadi besok ketika saya menghadapi Pak Tirta, saya bisa sudah menunjukkan SOP saya yang lebih bagus lagi. Terus tadi yang itu saya baca-baca sama saya tadi konsultasi dengan rekan tadi, saya mungkin satu lagi saya lihat contoh lain di internet apa ya, siapa yang udah bagus. Terus ke depannya itu mungkin ada lagi Pak, selain itu apa lagi Pak yang akan dilakukan supaya nanti RPP-nya ke depannya itu lebih bagus lagi gitu. Selain tadi itu tanya tadi atau ya jendelnya itu, kira-kira mungkin apa lagi solusinya supaya Pak Dian bisa ya saya karena ini saya yang mengintervisi Pak Wakil Kepala Sekolah Gubernur Pak Tirta, ya besok saya memperbaiki dulu itu apa yang salah, saya ajukan lagi. Jadi nanti kalau sudah diajukan lagi, kalau masih ada koreksi ya nanti saya perbaiki lagi. Dan di sisi ternyata mungkin tadi ya saya untung apa ya Bu ya, untung saya nanti saya hilangkan itu ya. Jadi nanti saya menghadapi ke depannya itu lebih optimis tuh. Nah, kemarin saya dikoreksi langsung saya aduh kok kayak
kayak gini ya, perasaan saya langsung berkecamuk apa ya, langsung saya tinggalkan itu. Iya, memang kalau sedang ada masalah memang kadang kita lupa ya Pak dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kadang kayak saya sendiri aja juga seperti itu Pak, sama. Tapi ya termasuknya Pak Denny ini udah lumayan itu loh. Terus Iya, nanti itu bisa mungkin saya harus minta maaf dulu ya ke Pak Tirta ya. Kemarin ya saya habis begitu ya, saya malah belum memperbaiki makanya ya pergi ya. Ya manusia Bu, lagi tanggal tua apa ya? Tanggal tua. banyak yang dipikirkan ya Pak ya. Iya, malah dinasihati. Saya ini yang mungkin perlu banyak belajar. Dari sini berarti Pak Dian tahu ya tentang kesalahan-kesalahannya. Sadari itu. Berarti Memang RPP saya belum bagus. berarti kesalahan bukan dari Pak Wakanya deh Pak. Gitu kalau menurut Pak Dian gimana? Apa memang Pak? Enggak, itu kalau ya kalau kemarin sih saya emosi pun. Saya mengajukan langsung cor tanpa ngomong lagi. Saya lihat dia saya tinggal pergi. Dan saya minta maaf dulu. Jadi sikap saya kurang biasa. Terus kira-kira nanti ya bagaimana sekarang perasaannya Pak Dian setelah cerita ini semua ke saya? Ya, setelah cerita ini kan tadi ya saya tahu ya, oh ternyata salahnya di saya sendiri. Memang saya salah, itu yang saya salah. Yang kedua, saya nggak melihat coretannya itu apa. Cuma surat sedikit terus ngomong sedikit, saya maksud saya kebayangnya di KST sama di diferensiasi. Padahal mungkin di coretan di dalamnya ada yang lain yang saya belum baca. Ya, nanti saya lihat lagi lah. Terus kira-kira Bapak membutuhkan apa itu untuk mendukung apa yang Bapak lakukan? Misalnya memperbaiki RPP itu dukungannya butuhnya seperti apa? Dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Saya harus segera menghubungi Pak Mawan sama Pak Arif. Itu yang kedua, yang pertama saya ke Pak Waka dulu lagi untuk minta maaf dulu. Itu yang kedua, saya melihat catatannya itu kurang tahu gimana, biar lebih jelas lagi. Terus saya nanti konsultasi RPP dengan Pak Mawan dan Pak Arif. Jadi memang saya harus mengikuti perubahan yang ada. Dan terus kira-kira sudah puas dengan apa yang Ya, saya sih sangat terbantu sekali Bu, dan saya sangat senang sekali. Jadi, oh iya ya, emosi saat yang ada pada diri saya itu malah mengacaukan segalanya. RPP jadi tinggalnya. Jadi saya sudah ketemu masalahnya, dan memang ada kurangnya saya belum paham tentang diferensiasi. Jadi saya harus belajar, terus kami pun harus menahan diri. berarti Bapak siap ya untuk melakukan itu? Saya siap. Depannya memang harus menjadi